Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, inilah saat teknologi beserta ancamannya terus bergerak cepat, pemerintah dengan segala kekuatan yang dimilikinya malah bergerak bagai siput. Amat lambat. Butuh waktu 5 hari bagi pemerintah untuk secara resmi mengakui proyek Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS2 diserang ransomware. Akibatnya sebanyak 210 instansi pemerintah pusat dan daerah terdampak. Kemudian ada kabar mengenai program makan siang gratis yang dicanangkan oleh Prabowo Gibran saat kampanye Pilpres kemarin. Program yang kini dimodifikasi menjadi makan bergizi gratis itu masuk dalam rencana anggaran negara mulai tahun 2025. Untuk tahun depan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan rancangan anggaran di APBN sebesar 71 triliun rupiah agar makan bergizi gratis itu terrealisasi. Lalu informasi terakhir ini terkait vonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor kepada mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan. Perempuan 65 tahun ini dijatuhi hukuman penjara selama 9 tahun plus denda sebesar 500 juta rupiah karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait pembelian gas alam cair atau LNG. Kesemua informasi itu akan kami rangkum dalam Inilah Berita bersama saya, Restu Wulandari. Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional, ya. Karena apa? Prihatin. Kita sudah hampir 5 tahun, ya, bekerja sama mitra dengan terutama BSSN, dan BSSN selalu melaporkan ada serangan, tetapi tidak ada tindakan-tindakan yang lebih komprehensif, ya. Ini kan sekarang kita dikunci oleh hacker, ya. Saya ingin tanyakan dan mohon penjelasannya, Pak. Forensik digital sampai di mana? Apakah pelakunya sudah diketahui? Karena setahu kami ransom itu yang pertama mengunci, hanya 2 diperbaiki. Dan kalau diperbaiki menurut data yang ada sulit, ya. Tingkat keberhasilnya di bawah 20% begitu. Saya mohon dengan hormat, Pak, dengan hormat, terutama BSSN, ini tugasnya kan memberikan proteksi. Kan ada 2, satu oleh lembaga yang bersangkutan, yang kedua oleh BSSN. Ya, ini objek vital nasional. Tapi dari paparan Bapak berdua tadi, kesan saya begini. Negara ini membangun locker room di bandara. Banyak calon penumpang disuruh nitipkan kopernya ke locker room. Terus Kominfo membangun infrastrukturnya, BSSN jadi satpamnya. Ternyata locker roomnya dimasukin maling, dikunci dari dalam. Terus Bapak berdua menyalahkan kepada penumpangnya, kenapa Anda nggak punya koper cadangan? Gitu. Anda salah, sehingga koper Anda nggak tertinggal di dalam, nggak bisa diambil lagi. Anda nggak punya koper cadangan, seolah-olah begitu yang kami tangkap. Terus Pak Satpan mengatakan, aku kan sudah memprediksi bakal ada maling nih. Kenapa bangun kamu kayak gitu? Padahal satpamnya tugasnya ditugasi oleh negara, waktu mengajukan anggaran ke sini mengatakan tugasnya dengan gagah melindungi seluruh sistem kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah seluruh Indonesia. Menjamin keamanan cybernya. Tapi kali ini mengatakan, ini kayak Mama Loren, 2024 bakal ada serangan cyber, bahkan ada ransomware. Gitu. Betul, Pak. Jadi itu yang mau saya sampaikan tadi, kita ada kekurangan di tata kelola. Kita
Kita memang akui itu dan itu yang kita laporkan juga. Karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi. Itu salah satu yang kita laporkan juga, Pak. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap? Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian, harusnya untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling nggak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola Pak. Ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun backup berarti kan? Udah, silakan lanjut Pak. Ketika teknologi beserta ancamannya terus bergerak cepat, kita harus akui, pemerintah dengan segala kekuatan yang dimilikinya bergerak bagai siput, amat lambat. Bayangkan, butuh waktu 5 hari bagi pemerintah untuk secara resmi mengakui proyek Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS2 diserang ransomware. Bahkan, ternyata sesama instansi pemerintah pun tidak mendapatkan informasi secara lengkap selama sekitar 100 jam setelah PDNS2 terganggu. Akibatnya, sebanyak 210 instansi, pusat dan daerah terdampak. Malah yang paling kasat mata dan memalukan adalah layanan keimigrasian di seluruh bandara di Indonesia lumpuh seketika untuk beberapa waktu. Memalukan karena gangguan PDNS2 yang berlangsung sejak Kamis 20 Juni ini menyebabkan antrean luar biasa di sejumlah bandara, khususnya di titik pemeriksaan paspor. Tidak terbayang keluhan warga asing saat menghadapi penumpukan dan antrian mengular di layanan keimigrasian di Indonesia. Untungnya, jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi bergerak sigap. Mereka segera menambah personel di titik penumpukan massa untuk memeriksa secara manual. Kalau tidak, entah apa kata dunia. Negeri yang luas dengan penduduk besar ini dibuat tak berdaya oleh hacker alias peretas. Selain itu, setelah 6 jam persoalan PDNS tidak kunjung rampung, mereka memutuskan untuk memindahkan pusat data. Karena mereka menyadari tidak mungkin PDNS2 terkendala oleh hal teknis. Setelah pemindahan data center yang memakan waktu sekitar 2 hari, layanan keimigrasian secara digital sudah bisa pulih. Akan tetapi, unsur pemerintah lainnya baru buka-bukaan beberapa hari kemudian bahwa PDNS2 terganggu bukan karena problem teknis, melainkan serangan ransomware hasil pengembangan Lockbit 3.0 yakni Brain Seeper. Yang namanya ransomware, serangan itu juga mengenkripsi data yang ada di PDNS2 agar bisa menjadi alat tawar pelaku untuk meminta tebusan. Dalam kasus ini mereka meminta 8 juta dolar Amerika atau sekitar 131,2 miliar rupiah untuk membuka enkripsi. Terlepas dari apapun dalihnya, pemerintah kali ini nyata-nyata lalai. Di dalam pemerintah sendiri seakan tidak memiliki informasi yang utuh. Negeri ini nyata-nyata kedodoran terkait dengan penyimpan data dan hal ihwal pengembangan data digital. Republik ini tidak memiliki perencanaan yang matang dengan desain yang jelas. Teramat wajar bila ada anggapan persoalan utama proyek digitalisasi di tanah air ini justru ada di desain dasar atau perencanaannya, sebagaimana termuat dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS 2 tahun 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Perencanaan penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK kurang efektif dalam mendukung transformasi digital, terutama terkait dengan perencanaan pembangunan PDN. Bahkan menurut lembaga auditor negara itu, pembangunan PDN berpotensi tidak sesuai dengan standar internasional yang direncanakan dan tak akan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas real. Aksi ransomware ke PDNS2 juga memperlihatkan ketidakbergunaan klaim sejumlah kehebatan dan kecanggihan spesifikasi teknis PDN. Segala hal positif itu tak akan berguna tanpa manajemen sumber daya manusia, sistem pemulihan bencana, contingency plan, dan perencanaan mitigasi yang memadai.
Pemuktahiran teknologi dan sumber daya dalam pengamanan jangan kalah dengan perkembangan ransomware. Serangan ransomware bukanlah barang baru. Sejumlah negara sudah mengalami serangan serupa beberapa tahun silam. Bahkan pada 2023, Bank Syariah Indonesia atau BSI juga mengalami penyanderaan data setelah diserang Lockbit. Semestinya peristiwa itu menjadi alarm bagi pengelola PDNS. Akan tetapi, pemerintah seakan abai dan memandang remeh semua tanda bahaya tersebut. Jika wawas diri, pemerintah semestinya sudah membentengi diri. Jangan sampai karena sibuk untuk menjaga kepentingan dan jabatan politik hingga melupakan penjagaan aset data milik negara. Pemerintah juga sebaiknya mengakhiri saja nih drama keinginan memburu dan menangkap pembobol PDNS 2. Jika melihat kejadian di BSI, tidak ada akhir yang jelas terhadap pelaku ataupun permintaan uang tebusan. Fokus saja gelar audit independen terhadap PDN. Bongkar dan tutup segera kelemahan dan celah dalam desain yang berpotensi dirasuki pihak luar. Tidak usah defensif atas kritik dan masukan. Jangan melulu bergerak dengan deret hitung, padahal di luar sana para penjahat bergerak seperti deret ukur. Dan sudah saatnya juga nih ya yang paham teknologi menempati bagian jabatan IT. Berulang kali kebobolan data dan sebagainya. Banyak yang kasih masukan untuk memperbaiki keamanan tapi selalu diabaikan. Kenapa nggak sih rekrut pemuda yang cerdas di bidang ini? Terus sebaiknya juga rekrutmen pegawai diaudit juga nih pemerintah, kedepankan profesionalisme daripada konektivitas dan suap. Nah, kalau menurut pendapat kawan inilah gimana? Tulis di kolom komentar ya. Sebagian publik boleh merasa lega karena akhirnya program makan siang gratis yang kemudian dimodifikasi menjadi makan bergizi gratis masuk dalam rencana anggaran negara mulai tahun 2025. Untuk tahun depan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan rancangan anggaran di APBN sebesar 71 triliun rupiah agar makan bergizi gratis itu terrealisasi. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, angka itu muncul setelah pemerintah bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan timnya untuk membahas kondisi perekonomian terkini dan RAPBN 2025. Kata Erlangga, pada prinsipnya Prabowo dan timnya menyetujui hal-hal yang telah dibahas dalam pertemuan tersebut. Pihak yang lega menganggap deklarasi 71 triliun rupiah itu bagus. Menenangkan secara psikologis sebab sebelumnya mereka was-was. Banyaknya program yang mesti langsung dikerjakan Prabowo Gibran di tahun pertama pemerintahan mereka, terutama makan siang gratis yang kini namanya jadi makan bergizi gratis bakal membebani anggaran. Defisit bakal menganga. Maka parade was-was itulah yang diyakini kian mempengaruhi kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ada dua penjelasan mengapa rupiah terus melemah dalam beberapa pekan terakhir. Pertama, karena memang dolar Amerika Serikat sedang menguat terhadap berbagai mata uang termasuk rupiah. Dan yang kedua, dalam kasus Indonesia, pelemahan rupiah juga dipicu karena adanya kekhawatiran pasar mengenai nasib kesinambungan fiskal Indonesia. Sejumlah analis mengkhawatirkan defisit fiskal bakal meningkat untuk mengakomodasi program-program pemerintah baru. Kekhawatiran itu akhirnya memicu pelemahan rupiah. Pasar khawatir fiskal Indonesia menjadi tidak sustainable berkelanjutan untuk jangka menengah maupun panjang. Karena itu penjelasan Erlangga Hartarto, Sri Mulyani, dan tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran dianggap bisa menenangkan. Erlangga Hartarto dan Sri Mulyani menyampaikan bahwa defisit anggaran akan dijaga dalam rentang 2,29 hingga 2,82% produk domestik bruto atau PDB. Para menteri juga memastikan anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar 71 triliun rupiah pada 2025 itu sudah masuk dalam rentang defisit. Mereka yang plong dengan penjelasan tersebut menganggap bahwa deklarasi itu mencerminkan kebijakan fiskal yang berhati-hati akan dilanjutkan. Pemerintah saat ini dan ke depan akan tetap menjaga disiplin fiskal di bawah 3%. Dengan rentang defisit di angka itu diperkirakan rasio utang terhadap PDB 2025 akan berada pada kisaran 37 hingga 38%. Angka itu lebih rendah daripada rasio utang terhadap PDB pada 2023 yang sebesar 39%. Angka tersebut juga jelas jauh lebih rendah daripada spekulasi pasar bahwa rasio utang terhadap PDB yang dijalankan pemerintahan baru akan menjadi 50%.
Itu selaras dengan jawaban Prabowo dalam debat Capres tempo hari yang menyebutkan bahwa rasio utang terhadap PDB sebesar 50% masih masuk akal. Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, maka disiplin menjaga fiskal itu kunci. Ekonomi dunia tetap dalam ketidakpastian saat tingkat bunga di Amerika Serikat diperkirakan masih bertahan tinggi dalam setahun ke depan. Penjelasan bahwa fiskal yang disiplin akan terus dijaga merupakan sinyal penting bahwa pemerintahan ke depan tidak akan ugal-ugalan di tengah ketidakpastian. Tapi sebagian yang sudah terlanjur skeptis belum tertarik untuk mengubah sikap menjadi lega. Mereka belum yakin dengan frasa kehati-hatian dan disiplin fiskal yang diyakini oleh kaum yang sudah plong. Mereka terus mengkritisi kebijakan fiskal itu sambil terus bertanya-tanya di mana letak kehati-hatian kebijakan fiskal kita selama ini. Apakah bisa disebut disiplin kalau keyakinannya yang penting defisit fiskal di bawah 3% PDB? Tak masalah hilirisasi sepi distribusi, infrastruktur penuh prestis meski malah fungsi, bansos boleh salah sasaran dan boros yang penting happy, asal defisit fiskal tidak lewat dari 3%. Disiplin model apa ini? Kaum skeptis ini akan terus bersuara lantang. Mereka menjadi watchdog bagi jalannya pemerintahan ke depan. Tidak mengapa, mestinya sikap seperti itu patut disambut gembira agar ada yang mengawasi supaya kebijakan ekonomi di bidang fiskal tidak menyimpang dari peta jalan disiplin dan hati-hati. Kekuasaan mesti sabar menerima skeptisisme berapapun besar dosisnya, termasuk sabar menerima kritik tentang makan siang gratis yang bersalin rupa menjadi makan bergizi gratis. Sesengit apapun karena kehilangan kesabaran berarti kalah dalam pertempuran. Demikian kata Mahatma Gandhi. Nah, itu kan kalau kata Mahatma Gandhi. Kalau menurut kawan inilah gimana terkait makan siang gratis yang diubah menjadi makan siang bergizi gratis? Apa jangan-jangan di sini ada yang sudah nggak sabar nih menunggu program tersebut benar-benar launching nanti? Wah, tulis di kolom komentar ya. Mantan Direktur Utama Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan divonis 9 tahun penjara. Hakim menyatakan Karen terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait pembelian gas alam cair atau LNG. Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Mariono pada Senin 24 Juni 2024 sore di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Karen Agustiawan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Majelis Hakim menilai perbuatan Karen melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Hakim juga menghukum Karen membayar denda sebesar 500 juta rupiah. Jika denda tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 bulan setelah vonis berkekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Majelis Hakim menilai hukuman itu pantas untuk Karen. Hal yang memberatkan dalam kasus ini adalah tindakan Karen dinilai tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan juga mengakibatkan kerugian negara. Sementara pertimbangan yang meringankan adalah Karen dinilai tidak mendapatkan hasil atas korupsi yang dilakukan. Vonis Karen ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni 11 tahun penjara dan uang denda sebesar 1 miliar rupiah. Menanggapi vonis tersebut, Karen langsung mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kuasa hukum Karen, Luhut MP Pangaribuan mengungkapkan sejumlah alasan kliennya mengajukan upaya hukum lanjutan ke Pengadilan Tinggi tersebut. Misalnya, majelis hakim dinilai tidak mempertimbangkan sejumlah fakta yang membantah surat dakwaan. Ikut tertidur hukum dan hati nurani dalam putusan itu sebab tidak ada pembuatan dan konflik of interest tapi dinyatakan salah dan melawan hukum. Negara tidak ada rugi tapi dinyatakan ada kerugian negara. Ada perintah jabatan tapi tidak dibahas, kata Luhut. Dalam perkara ini tindakan melawan hukum dilakukan Karen dengan melakukan kontrak perjanjian dengan perusahaan Corpus Christi Liquefaction atau CCL. Tindakan ex-dirut Pertamina itu dilakukan bersama dengan ex-senior Vice President Gas and Power PT Pertamina, Yeni Andayani dan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto.
Karen memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di Amerika Serikat tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas. Menurut jaksa, pengembangan kilang LNG ini disebut hanya memiliki izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis resiko. Selain itu, Karen hanya meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris PT Pertamina Persero dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Dalam perjalanannya, seluruh kargo LNG milik Pertamina yang dibeli dari perusahaan CCL LLC Amerika Serikat menjadi tidak terserap di pasar domestik sebab terjadi oversupply dan tidak pernah masuk ke wilayah Indonesia. Kejadian ini lantas membuat Pertamina menjual rugi LNG di pasar internasional. Ini menarik ya kawan inilah. Pertanyaannya, apakah dalam kasus ini Karen dikambing hitamkan? Serem ya kalau benar hukum di negara kita ini. Dan pastinya jika merasa tidak menerima uang korupsi tersebut, tentunya Karen harus berani speak up nih. Siapa saja yang menerima uang tersebut. Di Indonesia semua bisa direkayasa. Maling ayam digebuk sampai babak belur. Tapi koruptor yang maling uang triliunan dihormati dan merasa berjasa terhadap negara. Jika Bu Karen benar, bongkar Bu semua maling di Pertamina, jangan takut. Rakyat sama netizen Indonesia siap nih pasti bela. Bener gak kawan inilah? Tulis ya di kolom komentar. Demikian inilah berita kali ini, jangan lewatkan inilah berita berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Anda pun juga bisa ikuti update berita harian seputar politik, nasional, olahraga, sains dan teknologi, liputan haji, hingga informasi hiburan dan gaya hidup hanya di inilah.com. Saya Rustulandari, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.